Kalau sekiranya orang-orang zolim itu sadar, yang aku ambil itu nggak sepadan sama maksiat dia, niscaya mereka akan berterima kasih kepadaku, kata Allah. Sebab apa? Kalau nanti aku hisapnya di hari kiamat nanti, nggak bakalan cukup. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu punya satu bumi dengan segala isinya, wa mithlahu ma'ahu, dan punya lagi seperti itu, laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah. Niscaya mereka akan meminta, mengiba untuk menebus dosa-dosa mereka dengan dua bumi itu. Tapi nggak bisa, kata Allah. Saya ingat tuh, ketika pertama kali saya menerima kenyataan, saya berhutang 30 juta. Saat itu ya. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan hutang itu atau tidak. Begitu saya keluar dari rumah, seorang kawan saya yang saya memang dibebankan hutang itu, saya nggak mikir hutang saya. Saya langsung berpikir gini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sedang menyiapkan diri saya. Andai ada dosa saya yang belum setara dengan 30 juta ini, saya sedang siap-siap. Dan ternyata benar itu. Begitu saya buka hati saya, wih, itu yang namanya masalah, wah, tambah gede. Tapi nggak tahu tuh, tambah ringan itu hati. Kenapa saya banting aja ke dosa saya? Iya benar. Kita ngakunya cucu kiai, sholat nggak berjamaah. Kita ngakunya cucu kiai, udah nggak ada cerita ngaji lagi. Buat apa kita diberikan kekuasaan? Tapi kekuasaan itu yang sudah membuat kita jadi ada di kursi neraka. Kadang-kadang kita berpikir Allah begitu jahat. Kita lagi di puncak ketenaran, Allah boom. Lagi di puncak kekuasaan, boom. Lagi dipegang kekayaan, boom. Justru Allah kasihan sama kita. Allah sayang. Sungguh tidak ada yang lebih menyayangi diri kita kecuali Allah. Dan tidak pernah ada yang tahu bagaimana cara menyayangi diri kita kecuali Dia juga. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk kehadiran Allah. Selebihnya anak kenikmatan, kenikmatan, dan kenikmatan. Apa betul kebahagiaan itu adanya di uang? Toh nyatanya pernah ada cerita. Ada orang kaya yang mengetuk pintu sopirnya. Buka, Bang, buka. Begitu dibuka sama si sopir, bapak, gue mau tidur di sini deh, gue puyeng. Pada si sopir, barusan tadi siang merindukan, pengen tinggal di rumah majikan. Tiba-tiba sekarang majikannya malah pengen tinggal di situ. Apa kata si sopir? Pak, kita nggak ada ranjang. Bapak mau ya begini, ya nggak apa-apa udah. Pokoknya gue pengen tidur dong. Semua orang pengen posisi korun. Tapi ketika korun dibenamkan, nggak ada yang pengen seperti korun. Wailaka. Wah, celaka tuh kalau saya jadi korun. Begini ya. Siapa Pak? Bisa. Dengan Pak Haji di berapa? Selatan. Ya silakan. Oh ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini nggak kedengaran nih. Maaf Pak, agak putus-putus. Halo? Ya, silakan. Silakan Bapak. Ini mau nanya sama Pak Ustadz Mansur, Pak. Silakan Bapak, silakan. Ini Pak, saya banyak masalah nih Pak. Ya. Banyak utang di bank Pak. Yang ditanyakan gini Pak. Masalahnya kan dulu saya pernah ke pengajian Pak. Kalau masalah utang itu saya ikhlas dan ridho Pak. Cuma yang menjadi pertanyaan, kata Kiai di majelis taklim, dia bilang tidak akan masuk surga dan akan berjalan kepala di bawah. Oh
pada maksa. Iya. Dan itu yang membuat saya takut, Pak. Padahal saya banyak punya utang. Baik. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ida di Depok. Silahkan Ibu. Ini Ustaz Yusuf. Ya. Saya mau nanya. Iya, Bunda. Saya udah, alhamdulillah udah beberapa kali bisa ngasih anak yatim walaupun cuma sedikit. Ceritanya saya sekarang nih ada niatan lagi. Ceritanya saya cerita sama orang tua. Orang tua saya juga mertua gitu ya. Orang tua saya tuh kayaknya nanggepin begini. Kan saya ya boleh dibilang belum terlalu berada ya. Udah deh jangan terlalu kebangetan banyak segitu gitu. Ala kadar aja deh kalau buat anak yatim. Iya. Mertua saya lain lagi Ustaz. Ngomongnya begini. Ya kalau bisa sih belum dulu kali lo katanya ngasih ke situ-situ gitu. Lo kumpulin aja buat nambahin dandanin rumah gitu. Oh iya. Sedangkan saya buat dandanin rumah kan duitnya gede banget ya. Iya. Kagak ada, cuma ngasih anak-anak paling berapa sih Ustaz, kebanyakan nambahinnya. Iya. Jadi saya gimana Ustaz, mesti ngikutin Siap. berapa? Iya Ibu, makasih. Sama satu lagi Ustaz. Apa tuh? Kalau saya ngasih anak yatim yang itu aja ya alhamdulillah cuma 10 orang deh, keseringannya sih 10 orang. Iya. Ame saya ngasih itu misalnya tiap bulan rutin ya 10 orang. Ame saya ngasih ke tempat Ganti-ganti. lain, tapi tetap uang itu yang setiap bulan Oh, itu. baik. Itu berkahnya gimana Ustaz? Iya. Baik Ibu, terima kasih. Ya Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Ya, Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya sebelumnya saya ucapkan selamat menuntut ilmu ya, mengikuti majlis ilmunya Nikmat Sedekah buat kawan-kawan di Brunei Darussalam, di Singapura, di Thailand, di Vietnam, bahkan di negara-negara di Eropa, termasuk di benua Australia. Ternyata hari demi hari tayangan kita ini memang meluas ya. Sampai kemarin di Jepang pun ada yang melihat tayangan ini dengan parabola. Tapi sekali lagi Ustadz, kalau saya sih ada rasa bukannya bangga gitu. Dengan banyaknya jemaah yang hadir, nggak ada kita nambah kebanggaan dengan meluasnya kita punya tayangan. Ya, yang saya bangga adalah bagaimana kalau kemudian tayangan ini manfaat, gitu. Baik, untuk saudara yang pertama, bahwa benar nggak kalau utang itu kemudian nggak kebayar, nggak dibayar, dia akan ngegantung di kaki langit. Benar, itu kalau orang yang kagak punya nawa itu, nggak ada ikhtiarnya. Kalau udah ada nawa itu, udah ada ikhtiarnya, aduh, Allah mah Ghafurur Rahim. Masa iya dia mau gantung kita, jadi pocong ntar kita. Ya, jadi setan. Ya, dia nggak mau dong bikin kita jadi susah. Allah tuh Maha Pengampun, betul. Makanya ahli warisnya kan suka ngomong, ya. Ahli waris nih si jenazah kan ngomong nih menjelang disolatin apa gimana gitu kan, kepada bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, apabila ada tanggungan si mayit ini, dan bapak ibu silakan ngadu ke saya selaku ahli waris. Insya Allah saya akan minta maaf. Bukan pengen bayar nih, minta maaf. Allah nanti akan melihat. Finalisasinya kan adanya di tangan Allah, tak? Gitu. Tapi kalau kita punya duit nih 10 juta, kita punya utang 500 ribu, utang 1 juta, kita nggak usah bayar. Nah yang begitu itu yang digantung. Digantung bukan karena utangnya, digantung karena niatnya emang udah jelek. Siapa orang kalau emang niatnya jelek, emang digantung sama Allah gitu. Ini bukan selalu sabab utang. Terus yang kedua, sering kendala klasik adalah orang tua kita, mertua kita, atau anak barangkali, atau suami atau istri. Makanya saya bilang, jangan lupa doain mereka semua. Kita orang barangkali karena merasa udah dapat ilmunya, pengen jalan duluan. Jalan mah biar bagaimana, enakan bareng-bareng. Nah supaya bisa jalan bareng-bareng, pertama jangan underestimate ke orang deket kita. Tat, saya mah kalau izin sama suami nggak bakalan dikasih. Belum apa-apa udah ngomongnya begitu. Doa dong sama Allah, ya Allah saya pengen ngomong nih sama suami, pengen ngasih anak yatim. Mudah-mudahan ya Allah Engkau memberikan jalannya supaya suami saya bisa ngikut saya ngasih makan anak yatim. Entah jangan-jangan malah suaminya yang ngomong